Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya Buya. Pertama-tama saya mau menanyakan masalah Wahabi Buya. Saya mau nanya Wahabi itu termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Karena saya sering lihat dia sering mengkafir-kafirkan atau membidah-bidahkan gitu Buya. Itu aja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok-kelompok agama banyak sekali. Tidak terbatas dari yang disebutkan tentang Wahabi, ada yang lain, ada banyak kelompok-kelompok agama. Cuman dia kasih rambu-rambu. Anda punya akidah jelas yaitu ahli sunnati wal jamaati. Dalam urusan akidah, atas nama akidah apapun namanya, kalau sudah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, maturidiyah, maka sesat dia. Harus yakin seperti itu. Akan tapi ada kelompok selain ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, maturidiyah, dia bisa saja benar, tidak tahu namanya apa misalnya, yang penting tidak bertentangan. Karena apa? Akidah itu nggak boleh berbeda-beda. Kita harus yakin. Makanya kalau model-model menghujat, terserah namanya, bukan saja dibatasi dengan nama yang disebutkan itu, tidak. Kemudian mengkafirkan, bid'ahkan kaum Asy'ariyah dalam pemikiran-pemikirannya. Pemikiran mana yang bid'ah yang sesat sebutkan? Kita ingin menjelaskan kita ini. Karena permasalahannya mereka itu memahami dengan caranya sendiri, ditafsiri sendiri, baru dihukumi sendiri. Maka mudah menjustis orang lain menjadi menghukumi dengan hukum yang salah. Ini yang dia masalah. Jadi kalau tidak ikut rambu-rambu, tidak sesuai dengan rambu-rambu ahli sunnah wajah, asy'ariyah, maka dia tidak kita anggap sebagai ahli sunnah yang benar. Ahli sunnah palsu banyak dimanapun itu. Ngaku ahli sunnah, ahli sunnah. Makanya kita kasih rambu sunnah, ada rambu-rambunya kan. Makanya ada identitas 5. Kalau Anda memahami identitas 5, selain dari identitas 5 ini adalah bermasalah. Seorang harus mengatakan dirinya berani muslim dia. Setelah itu ahli sunnah wal jamaah. Nggak cukup ahli sunnah wal jamaah, karena ada ahli sunnah wal jamaah palsu ngaku ahli sunnah tapi dia bukan ahli sunnah serius. Kenapa? Bukti menghujat ulama-ulama ahli sunnah yang benar. Menghujat Asy'ariyah dan seterusnya. Dan kami himbau kepada orang yang tidak setuju dengan pemahaman Asy'ariyah, ayo dijelaskan. Anda boleh tanya. Karena permasalahannya fitnah, tidak bertanya. Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah yang tidak setuju dengan paham asy'ariyah bisa kita jelaskan. Karena permasalahan dia menafsiri dengan pahaman sendiri lalu menghujat kaum Asy'ariyah. Ini yang belajar mazhab Asy'ariyah. Saya yang belajar, kita yang belajar. Lah dia nggak belajar menghukumi. Ini kan repot orang. Asy'ariyah. Sekarang harus paham, tidak cukup orang mengaku-ngaku percaya ikut dengan Abu Hasan Asy'ari, nggak bisa dipercaya. Ada sekarang pura-pura Abu Hasan Asy'ari, saya percaya dia imam besar, tapi ya saya nggak setuju dengan Asy'ariyahnya pengikutnya ini. Ini mulai melintir. Dia mulai berdusta. Seolah dipisah antara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan pengikutnya ulama Asy'ariyah akan dipisah. Dengan cara memisahnya, tadi kita sebutkan di Muqaddimah, membuat 3 fase. Fase yang ketiga. Jadi pengikutnya ikut fase yang kedua, masih sesat. Abu Hasan Asy'ari keluar dari fase ketiga, fase dusta tadi. Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah atau maturidiyah, kemudian ada ciri lagi, bermadhab. Kalau sudah sok nggak bermadhab, wah ini kacau. Yang kelima adalah sufiyah. Ikut cara mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati dengan cara kaum sufiyah. Dan memang tidak kita pungkiri ada sufi-sufi palsu di sana. Malas belajar, malas ngaji, ngaku sufi, nggak sholat, melanggar haram. Sufi tidak begitu, kata Imam Junaid al-Baghdadi. Tasawuf kita adalah harus diikat dengan Al-Quran dan hadis. Ini ada sufi-sufi palsu. Nah, makanya dunia tasawuf sendiri kita harus waspada. Ada dunia tasawuf, benalu-benalu tasawuf dirusak oleh sufi-sufi pemalas itu. Sufi-sufi palsu. Sehingga kadang-kadang di luar Islam, di luar ahli tasawuf, di luar ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, menghujat kita, menghujat ahli sunnah melalui ini tasawuf, sufi-sufi palsu. Nggak punya sejarah belajar ilmu, tak taunya dia memegang posisi terpenting dari guru torekoh segala macam. Waduh, kacau ini. Ini merusak sufi itu.
Dan harus berani tegas masalah ini. Kita harus dikritik ke dalam dong, karena kesalahan orang di luar itu bisa saja bukan karena mereka salah, karena mereka telah memahami, melihat dari kebodohan dari kita. Jadi menganggap itu keterangan padahal. Makanya belajar tentang ilmu tasawuf. Imam Junaid al-Baghdadi memastikan harus tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Harus ada panduan ilmunya. Bukan ilmu khayal, begadang setiap malam, nggak tahajudan, besok-besok ngaku wali. Ngobrol mimpi ketemu Nabi, besok ngaku wali. Ngobrol jubah gede, besok jadi wali. Ngobrol gelar bapaknya, ayahnya mungkin seorang guru torekoh, dianya nggak pernah ngaji, giliran bapak meninggal datang pakai jubah bapaknya, lalu jadi guru torekoh, palsu. Ini penyakit model-model begitu tuh. Jadi yang merusak kita kadang-kadang dari diri kita sendiri. Makanya selalu kritik saya ke dalam apa? Supaya ini orang Asy'ariyah ini belajar ilmu, madhab Asy'ari yang serius. Belajar yang benar, hidupkan kembali di madrasah-madrasah, pelajaran akidah Asy'ariyah. Nah, sekarang katanya pengikut Asy'ari, mungkin sebuah organisasi besar Asy'ari akan, tapi kalau tidak belajar madhab Asy'ari yang benar, ya kepleset dong. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak, ya bukan dibatasi dengan yang ditanyakan, kelompok banyak macam-macam. Selagi bertentangan dengan iya sudah, nggak perlu kita menoleh. Nah, ini bukan kelompok ahli sunnah wal jamaah kalau begitu. Sebab ahli sunnah wal jamaah harus tahu rambu-rambu ini. Ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, ngaku ahli sunnah. Wah, orang ngaku mah boleh-boleh saja ngaku. Apalagi sekarang ngaku salaf. Orang akhir zaman ngaku salaf, pengikut salaf. Gimana sih pengikut salaf? Kan ada orang ngaku salaf. Kita tahu di pondok kita pondok salafi. Pondok salaf itu pondok lama, pondok kampung, pondok salaf. Pondok salaf. Dan sekarang ada orang ngaku salafi. Menurut dia salaf itu manhaj. Manhaj, salaf itu manhaj, cara berpikir, cara ini manhaj. Salaf itu marhalah zamaniyah, masa salaf itu adalah masa generasi zaman Nabi, sahabat Nabi, tabi'in itu salaf. Nah, seolah-olah mereka itu ikut manhaj mereka, ngikuti mereka. Saya tanya, Anda sampai ke mereka itu pakai apa? Tanggamu apa? Ikut ulama atau bagaimana? Atau saya langsung Quran hadis Nabi? Semakin bodoh nanti. Pemikiran seluas itu telah memenuhi perpustakaan. Ini ada jerih payah para ulama untuk memahami Al-Quran yang dituangkan dalam bentuk buku agar kita gampang memahaminya. Sekarang nggak mau sok langsung kitabullah, sunnah Nabi Muhammad. Sesat tambahan dia. Karena apa? Bahasa Arab aja setengah-setengah, belajar juga nggak sempurna. Mengalahkan dengan imam-imam yang telah menguasai dengan bermacam-macam ilmu. Nah, ini ada salafi palsu. Tapi salafi yang sesungguhnya adalah Anda ini yang mengikuti madhab. Kenapa? Cara belajar Anda benar dengan sanad ilmunya ini sampai kepada Imam Syafi'i yang punya metodologi di dalam memahami Al-Quran, hadis Nabi. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Makanya yang nggak bermadhab itu adalah bukan salafi dia. Salafi yang sesungguhnya adalah bermadhab ini. Karena bermadhab itu maknanya apa? Ngikuti ulama yang jelas. Sehingga pendapat Imam Syafi'i itu dijelaskan oleh pengikutnya. Sehingga yang tidak sesuai dengan dalil yang kuat pun dikritik. Sehingga ada banyak terjeh pendapat Imam Syafi'i tidak dipakai, itu ada dalam madhab kita. Ini ada aturannya. Tapi metodologinya ada ikut Syafi'i. Maka ini namanya bermadhab. Ulama-ulama. Lalu sekarang tidak boleh bermadhab. Haram lah ini. Mengaku salafi. Anda, bagaimana Anda menjadi salafi? Anda langsung dapat malaikat Jibril turun kan? Tidak kan? Kita ngikuti salaf, kita ngikuti Nabi, ada silsilah. Saya ngikuti guru, guruku ngikuti, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi memang itu ada pemikiran-pemikiran yang congkak dalam beragama itu. Dia adalah saya paling dekat dengan Quran, dengan sunnah Nabi dan sebagainya. Yang lain sesat, enggak begitu cara. Justru kita dekat dengan sunnah, dekat dengan kitabullah, di saat kita dekat dengan ulama-ulama yang hebat, yang sangat kenal dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya gitu. Jadi harus kagum dengan ulama-ulama, ngikuti ulama. Nah, di antaranya cara ikut ulama dalam berakidah adalah ikut Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab seolah mengatakan salaf, kita harus langsung seolah mengatakan Imam Syafi'i tidak ikut Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i sesat, maka tidak boleh kita ikuti. Imam Abu Hanifah sesat, karena apa? Tidak ke salaf. Nah, ini kan kacau orang-orang semacam ini. Ada kecongkaan dalam beragama. Anda tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang biasa dengan caci maki, olah-olahan, dengan kesombongan. Kami terbuka kalau dia ada diskusi, ngobrol yang manis sambil minum teh, nggak usah pakai angkat suara. Saya akan jelaskan. Dan kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang berbeda, tapi nggak pernah bertanya. Hanya sekedar memberi hadiah, minum bersama, dan sebagainya. Loh, kalau memang nggak sesuai dengan pemikiran, tanyakan dong.
Cuman bahasanya silaturahmi beres. Silaturahmi ada, kita hanya di silaturahmi minum wajib dong silaturahmi. Tapi kalau masalah pemikiran jangan sampai bicara di belakang. Tanyakan dong. Ini perlu masalah akidah. Maka kami himbau kepada yang di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kuatkan kembali akidah ini. Kalau kita lemah, kita akan memberikan informasi yang salah, berarti kita merusak rumah kita sendiri. Makanya harus belajar serius. Itu saja insyaallah. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.